Nah, sekarang kita tampil lagi sekarang dengan baju yang sama masih. Kita akan membahas gosip-gosip. Yap, kita gosip-gosip pertama mungkin kita mengucapkan selamat ya, Marco Sorato. Iya. Selamat khususnya buat Indonesia. Buat Indonesia. Karena mendapatkan pelatih berkualitas yang punya track record bagus. Tapi tentu kita punya pandangan nih terkait dengan seorang Sorato, dan kira-kira ada nama-nama baru nggak nih yang dipanggil. Nah kalau ini Bang, Sorato kan lihat dulu CV-nya lihat dulu. Pernah juara Liga Piala Dunia 2012. Itu udah lama Bang. Betul. Itu 11 tahun yang lalu. Nah terus setelah itu dia tuh hanya melatih klub-klub daerah-daerah Arab lah ya, Uni Arab segala macam. Dan tidak melatih timnas lagi kayaknya gitu. Nah kalau lu sendiri ngelihat seorang Marco Sorato, bagaimana? Ya tentu udah berbeda lah ya, udah berbeda secara profil nih ya. Dia 5 November tahun 70, beda 4 tahun ya sama abang ya. Terus dia menggantikan Hasim Zadeh. Mantan pemain futsal sukses juga dan pelatih utama timnas, dia juga pelatih tim Brazil waktu juara. Nah, jadi dia itu Liga Futsal Spanyol pernah mulai 3 gelar Liga Futsal Spanyol, Liga Futsal Brazil, terus juga baru terjun ke bidang pelatihan 2003. Pernah melatih di Spanyol juga. Timnas Brazil usia junior juga pernah. Yang terakhir bawa Brazil juara Piala Dunia. Terus bertualang ke Liga Rusia, terus juga Al Ahly di Uni Emirat Arab. Ya, jadi emang karirnya habis itu mentok di klub-klub aja. Bahkan udah lama juga sebetulnya dia juga tidak juara, terakhir itu 2016. Nah, kalau lo ngeliat sendiri? Kalau gue melihat begini ya, ini satu keberuntungan ya, Indonesia bisa mendapatkan pelatih. Bahkan kita juga udah salah prediksi ya, karena kita semua karena kita berpikir memang Suto ya. Tapi ini kita lihat bagaimana federasi membuat gebrakan yang bagus, yang baru, dan ini nggak tanggung-tanggung nih, pelatih yang pernah menjadi pelatih di Brazil dan membawa Brazil juara dunia. Tapi itu kan memang jaraknya udah sangat lama, Don. Artinya kan sekarang ini nggak jaminan juga. Kita sih sangat berharap ya. Kita berharap tangan dinginnya Sorato ini bisa membuat tim nasional bahkan lebih baik dari zamannya Ken dan juga Hasim Zadeh. Tapi kan nggak gampang balik ke telapak tangan. Ya kan, terutama mungkin juga dari masalah bahasa segala macam, karena bagaimanapun juga mungkin translatornya mungkin kadang mungkin untuk menyampaikan apa yang disampaikan Sorato kadang-kala mungkin pasti akan berbeda. Belum tentu sama, berbeda. Takutnya makna dan maksudnya itu nanti diaplikasikan yang lain lagi sama pemain kayak gitu kan. Tapi bahasa olahraga saya pikir itu sudah lebih gampang untuk bisa diikuti pemain. Cuman harapannya memang kita nggak bisa terlalu banyak berharap dulu nih, ya kan? Di tahun pertamanya ini ya kita berharap memang kalau bisa langsung prestasi oke, tapi kalau tidak mungkin masyarakat juga harus memberikan juga kesempatan, Don. Karena nggak gampang, Don, kalau menurut gue ya. Tapi kalau yang namanya harapan kita sih pengen langsung ada prestasi. Tapi sih aneh sih kalau nggak berprestasi sih. Loh iya, itu yang kita harapkan. Karena sekarang begini, ya sama aja lah. Sekarang kita bicara Sintayong, kita bicara misalnya Thomas Doll. Mereka bikin apa misalnya di tahun pertamanya? Iya kan? Dimana mereka harus mengerti dulu, apalagi kayak Sorato. Karakteristik futsal Indonesia berbeda dengan Eropa. Iya kan? Nah kalau misalnya kayak Ken sama kayak Hasim Zadeh mungkin masih bisa masuk, Don. Asia, ya kan? Tapi kalau Sorato kan masih belum nih. Nah kecuali kalau memang kita lihat dari skill individu pemain-pemain Indonesia, mungkin bisa dikatakan lah kayak bisa pakai Brazil individunya, ya kan? Tapi kan kalau sekelas pelatih asing seperti Sorato, dia pasti tidak akan dominan juga dengan permainan skill individu, Don. Bener nggak? Tentunya pasti juga skema sistem permainannya itu pasti semuanya juga kompleks lah. Nah itu menurut gua. Menurut gua nih, Sorato, Pak Sorato harus ngasih piala. Itu wajib. Kenapa? Karena dengan prestasi mentereng sebelumnya, dan Indonesia juga merupakan kekuatan baru. Kekuatan baru di Asia. Udah masuk lagi ke 8 besar segala macam, dan 6 besar Asia. Menurut gua sekelas ASEAN aja harus kepegang. Walaupun target tetap ada di lolos Piala Asia dan bisa ke Piala Dunia. Itu kan target yang dibebankan ke Sorato. Tapi kan untuk mencapai tangga itu harus meyakinkan, Bang. Artinya semua yang depan mata harus dilahap. Tapi Sorato tuh punya kesulitan, sama yang Abang bilang. Masalah bahasa pertama, masalah waktu juga.
dia sama sekali tidak tahu pemain-pemain itu. Dia cuma nonton di Gor Popki, dia lihat di 1-2 di hari terakhir ya. Dan itu pasti akan sulit. Mungkin ada rekaman video, setuju, bagus, ada segala macam. Punya asisten-asisten pelatih yang bagus juga, itu juga penting. Ya kan, untuk memberikan hasanah pengetahuan terkait dengan pemain-pemain. Tapi sekali lagi itu nggak gampang. Kita pernah kedatangan Kensuke yang sangat menyenangkan dengan gaji yang sangat murah. Lalu datang Hashim Zadeh yang membawa mental juara Iran ke tubuh para pemain. Tapi sekarang kita udah memiliki Brazil, dari Jepang, Iran, Brazil naik nih kalau secara kualitas negara yang dianut oleh pelatih nih gitu kan, negara asal pelatih. Tapi apakah seorang Sorato memang jawaban untuk prestasi dan roadmap Indonesia menuju Piala Dunia? Ini gue agak khawatir. Kenapa? Karena lawan berbenah. Afghanistan malam ini akan bermain semifinal lawan Thailand di Continental Cup, tuan rumah Thailand. Afghanistan bisa menahan imbang Republik Ceko, bermain sangat impresif. Afghanistan bisa jadi batu sandungan Indonesia karena Afghanistan bersama Makau dan Arab Saudi ada di satu grup sama Indonesia untuk menuju kualifikasi Piala Asia. Artinya itu jenjang menuju Piala Dunia, Bang. Ya kan. Lalu ada Arab Saudi yang bisa mengalahkan Jepang di Piala Asia di babak kualifikasi, walaupun akhirnya Jepang jadi juara di endingnya. Nah, Arab Saudi dilatih oleh mantan pelatih Barcelona, Andrew Plaza. Sudah sejak Piala Asia musim lalu bahkan. Jadi menurut gua ini akan sangat tantangan yang sangat berat bagi seorang Marcus Sorato. Makau Sosola ya, Makau kan tukang judi semua tuh ya kan. Jadi mungkin selama mereka di pur gede kayaknya Bandar tetap megang Indonesia kayaknya. Tapi kalau menurut gue ya, yang namanya challenge bagi setiap pelatih, apalagi juga pelatih yang sudah berprestasi, justru malah bagus Don. Ketika mereka dapat pressure nih, Sorato dapat dari pressure dari kompetitor Indonesia nantinya di grup, tentunya akan menjadi satu challenge buat dia untuk memang harus memberikan hasil yang terbaik. Wajib. Karena kan yang namanya prestasi itu juga harga pelatih kan dinilai dari prestasi yang dia kasih. Betul. Kalau nggak ada prestasi ya nggak mungkin dia juga dibayar mahal kan begitu. Iya, kalau mau realistis, baik Kensuke maupun Hashim Zadeh tidak menghasilkan piala, benar nggak? Betul dong. Betul. Realistis. Tapi apa yang dilakukan Kensuke, pondasinya udah kelihatan. Ada legacy yang ditinggalkan. Jadi menurut gua fine aja kalau misalnya sekarang kita berharap petikan buah manis hasil nanam di era Kensuke dan juga Hashim Zadeh dipetik oleh Sorato gitu. Itu yang gua harapkan. Jangan sampai malah turun. Betul. Sama aja menurut gua berarti nggak ada peningkatan. Sama aja misalnya final lawan Thailand kalah juga ya. Berarti nggak ada peningkatan. Kita harus kayak gini nih harus ngegas. Menurut gua gitu, harus ngegas. Dan pastinya dari segi harga juga pasti Sorato lebih mahal dari dua pelatih sebelumnya Don. Betul. Mahal udah pasti. Gitu. Mahal udah pasti. Udah pasti. Hai, iya ini panas. Ini sempat mati lampu. Sempat mati lampu. Iya. Iya, jadi ya seperti gitu Don. Jadi dengan harga yang fantastis menurut gue pastinya nih, dia pasti akan memberikan prestasi. Berapa sih harganya? Rumor-rumornya sih. Asik nih. Gue demen kalau Lamtur tuh gue demen tuh kayak rumornya sih tahu harga orang. Rumornya pasti di atas dari Hashim Zadeh dan juga Ken lah. Ya kalau dari Ken pasti, karena Ken tuh murah banget. Dari Hashim Zadeh juga udah pasti. Iya. Karena kan dari CV itu mempengaruhi harga Don. Udah pasti Don. Harusnya gue lebih tinggi. Oh iya, harusnya. Itu udah pasti. Jadi ya seperti itu. Jadi ya memang ya nggak segampang membalikkan telapak tangan. Dan yang sangat menarik adalah gini Don, kita menunggu Don. Siapa aja pemain yang akan masuk dalam itu dia. Dalam daftar seleksi. Ini yang menarik. Kita bahas yuk. Pemain-pemain dari per tim ya. Dari Radit 2. Di masing-masing 2. Menurut lu bakalan masuk nggak dari tim terdegradasi? Menurut gue ya. Kalau degradasi kan emang statusnya ya. Tapi kalau misalnya kayak kemarin tuh degradasi beberapa pemain tapi menonjol kayak Singgi dari Safin menonjol gitu kan. Ya menurut gua sah-sah aja kalau emang dia tampil bagus. Tapi kan ini kan olahraga tim. Tapi Singgi waktu itu masuk ke daftar seleksi timnas tuh dari Safinnya atau dari setelah dia berpindah klub? Dari Safin. Dari Safin ya? Iya lah. Bukan sebelum pindah klub? Belum lah. Radit. Gua Dipo sih. Dipo aja gua cukup Dipo. Kalindo Randy Satria masih layak nggak? Randy Satria kalau petinju itu pasti masih layak. Yo. Halus FC, Aditya Kakek ya sama. Kakek ya. Kakek. Sadakata United. Yang kiper tuh. Oh, Rizky Afsana. Rifki itu. Kita nggak pilih dia juga ya? Ya, Rifki Afsana. Tadi dari Sadakata lu pilih siapa sih? Pilih ini, Aji.
Oh iya Aji juga bisa tuh. Aji juga layak. Ya mungkin di situ layak Aji sama itu kiper tuh. Giga Kota Metro. Nah ini juga bingung Giga nih. Kalau gua ada nama Muhammad Rizky, Desmond Pahala. Desmond Pahala. Desmond Pahala ya. Iya. Itu namanya disebut juga ya sama. Betul, sama Suto. Ya. Jangan-jangan Suto tuh jangan-jangan buat ngasih ke surat atau kali. Jangan-jangan Suto. Asisten pelatih. Enggak mungkin banget lah. Giga Kota Metro udah tadi unggul FC Malang. Unggul. Gavin Light, Obay, Zidane. Enggak, kalau gue lebih ke Gavin Light sama Zidane kali. Gue Bagas juga. Bagas juga ya? Iya. Karena pivot agak jarang kan? Iya. Lanjut. Oke. Papa G Badua, Irfan Maulana, Andri Caniago. Pemain seniornya gimana? Gue nggak yakin dipanggil lagi. Ya, kayak Saidan sama Adom ya, kayaknya enggak deh. Enggak ya. Menurut gue sih enggak lagi. Kiper Irfan sama Dimas juga belum. Kayaknya belum. Belum ya. Kayaknya kiper di yang 3 teratas nih. Tim 3 teratas. Iya. 3 sampai 4. Iya. Oke, lanjut. Terus Panggil ada pendekar ada Megel. Ada Megel, setuju. Terus ada Suban. Terus ada Pandega. Mungkin BBS pilih. BBS. Ayo, ngomong aja. Kalau untuk masuk daftar seleksi mungkin bisa kepilih. Seleksi ya. Seleksi ya. Kita bicara seleksi ya. Dari situ nanti BBS akan berjuang dengan anak-anak muda yang mungkin akan terpilih juga untuk seleksi. Betul. Bisa BBS bisa masuk, Suban, Fandi pun bahkan bisa masuk menurut gua. Fandi bisa. Abdu jelas. Abdu Salam kan? Udah. Itu mungkin ya. Itu prediksi kita ya. Prediksi ya. Lanjut. Cosmo JNE. Bagas. Cosmo, Reza Gunawan. Aldiwan. Kiper Rizky Hana. Iksan bisa nggak? Iksan menurut gue udah nggak lagi. Iya. Terus karena momennya di musim ini Al-Fajri I think no. Bagas mungkin bisa masuk. Seleksi juga enggak Fajri seleksi bisa masuk. Iya. Terus Afif bisa seleksi masuk. Layak lah untuk seleksi lah. Iya. Dewa Rizky ya kan? Pastilah. Dewa Rizky. Betul. Terus Black Steel Evan lumayan lah. Evan Bagir Brian Ik Aca. Terus si Rombiak Sani mungkin bisa masuk. Najib bisa. Iya. Seleksi lah ya. Bicara seleksi ya. Kalau untuk sampai lolos kayaknya berat sih. Nah, ini kita bicara buat seleksi dulu nih. Kancil WHW Dias. Romik Adrian. Menurut lo dengan cederanya Marvin, dia bakal dipanggil nggak? Dipanggil sih. Tetap dipanggil. Marvin kayaknya enggak. Karena dia sudah mulai pulih loh. Ya tapi kan beda ya Bang, lo habis baru. Karena gini Don, kadang-kadang nih ada pelatih ketika tahu itu pemain yang menjadi pilihan dia dan dia cedera tetap dipanggil Don. Dan dia nanti penyembuhan dan juga penguat selanjutnya di tim nasional. Iya, lihat di situ ya. Iya. Ya kalau mungkin seleksi bisa aja. Menurut lu dipanggil? Tapi gua agak sanksi karena melihat pelatih ini pelatih baru. Iya. Tentu dia juga pengen pemain-pemain yang segar. Kalau menurut gua mungkin gak dipanggil dulu untuk seleksi mungkin sampai dia sembuh total. Betul. Ya. Sampai dia memperlihatkan kemampuannya di liga lagi. Kalau gua mungkin di situ ada Romi, terus ada si Dias, Kaspari bisa. Layak juga tuh Kaspari. Fajrian. Fajrian. Siapa lagi ya? Ya kiper udah pasti. Nizar. Siapa lagi ya? Revani bisa dipanggil yang lain. Revani ya? Iya. Revani juga bisa menurut gua. Oke. Mungkin itu kali ya. Ya, itu oke sih. Kalau Bintang Timur banyak ini. Banyak lah, nggak usah disebutin lah. Iya, capek ya. Iya, capek. Mas Dimas aja yang sebutin. Iya. Mas Dimas aja yang sebutin deh. Kalau nyari Mas Dimas juga Mas Dimas yang gaji kan. Iya Mas Dimas ya. Masih Mas Dimas ya yang jadi timnas ya, manajernya. Perlu utility nggak Mas? Ini kita ada 2 orang nih Mas. Nggak, ngapain? Utility-nya bukan ngangkatin bola Don. Saya mau ngangkatin tasnya itu. Saya mau dirtek. Mas Dimas yang ini LV. Ya tinggal lempar-lemparin duitnya. Woi. Oke. Itu prediksi kita terkait dengan timnas dan pemain yang akan dipanggil. Gosip transfer. Evan akan menyusul ke Liga Evan akan ke Liga Portugal. Menyusul mungkin Al-Bagir, ada rumor mau ke JDT. Betul. Bahkan juga mungkin ke Favage kalau nggak jadi ke JDT. Iya. Bahkan juga sebenarnya juga si juga mau. Siapa namanya Don? Si Evan itu sebenarnya ditawari 2 klub sih. Salah satunya Spanyol. Cuma Spanyol itu dia diminta untuk trial dulu 2 minggu, dia nggak mau. Jadi dia sebelum memilih yang ini, yang Portugal, dia udah tanda tangan kontrak dulu sebelum berangkat Don. Iya, betul. Dengan perjanjian juga dia harus membawa istrinya lah ke sana. Iya, bagus. Karena penting mendapatkan support system. Menariknya lagi Don, sebelum dia berangkat itu Don, dia lagi ngurus visa sekarang di Jakarta.
dia sempat dipanggil sama Sorato menghadapi Sorato memberikan dia program latihan PR. Jadi selama di sana dia dikasih PR tugas, nanti dia akan kembali bergabung kalau nggak salah di bulan September apa ya, pas timnas TC di luar negeri di mana gitu. Nanti Evan tinggal menyusul ke sana. Gosipnya begitu. Wah, Van luar biasa. Salut gue. Kemarin ketemu sama gue kan, nonton kan, dan dia juga siap untuk hadir di Lantur. Sebelum dia berangkat nanti, kita akan mengkorek-korek. Ternyata Evan itu dulu dia pernah malah awalnya seleksi untuk pemain sepak bola Don. Di Bayangkara, di Persela Lamongan, dia udah pernah coba di mana-mana, tapi dia gagal. Akhirnya dia memilih futsal. Emang rezeki itu nggak kemana-mana. Nggak pernah ini. Tidak pernah tertukar lah. Supaya aman. Tuhan udah buka pintu masing-masing. Betul. Coba kalau masih di Persela Lamongan atau Bayangkara, belum tentu juga keluar negeri kayak sekarang lah. Iya. Oke. Terus siapa lagi nih transfer? Yang ini dua aja kita ngomongin, yang udah keluar dari klub kan, kayak Di Maria udah pasti keluar. Enrique udah pasti keluar dari Black Steel. Ya kan, Black Steel ya harapannya tetap akan bertahan dengan pemain lokal yang ada. Bahkan juga ada pesan-pesan dari Evan Dimas kepada manajemen tim, kepada Dedi dan juga kepada mami di Black Steel untuk kembali mencari pelatih mungkin yang sekualitas dan juga selevel dari Mila, supaya mereka punya ini tidak turun lah gitu. Dan Anca siap untuk tetap stay kalau memang apa yang diinginkan para pemain senior ini tetap dijalanin lah. Diikutin seperti gitu. Cosmojiannya juga udah berpisah dengan Fahri Reza. Pendekar United juga masih belum ada kabar. Udah pasti berpisah dengan Ricardinho. Udah pasti ya, Ricardinho udah ke Riga ya, ke Latvia. Klub-klub lain juga belum ada kabar segala macam. Tapi yang menarik adalah gosip dari seorang Marcus Gava. Marcus Gava kabarnya akan Bina Timur Surabaya kan akan udah pasti Galo kan udah pasti cabut tuh. Betul, Galo cabut. Kabarnya Marcus Gava yang akan sebagai pengganti. Dan kabarnya ini udah dicolek-colek pada saat kompetisi berjalan. Oh gitu Don ya? Jadi kompetisi belum jalan udah deketin deh? Ya, jadi PDKT sebelum putus. Tapi Don, kedua tim ini kan akan mewakili Indonesia kan untuk antar klub Asia kan ya? Ya kan? Yang satu di AFF. Nah artinya kan dua tim ini kan pasti kan masih pengen menggunakan jasa pemain asingnya dong? Betul. Nah kalau memang misalnya tiba-tiba kontrak, tapi kontraknya Gava masih ada kan ya? Sampai Oktober ya? Berarti dia masih akan memperkuat ini Piala AFF kapan antar klub? Belum tentu Oktober. Bulannya kapan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Artinya belum tahu. Bisa berarti dia udah pindah ke BTS ya. Kita akan lihat nanti. Kita lihat apakah benar terjadi atau tidak gosip-gosip itu. Karena agak sedikit membuat hubungan agak sedikit panas juga. Dan itu juga akan sangat menarik ke depannya seperti apa setiap tim memagari para pemainnya untuk tidak berkomunikasi dengan orang-orang dari klub lain. Bahkan mungkin harus memperkuat ya segala aturan dan juga regulasi dalam kontrak. Dalam kontrak. Jadi sehingga pemain juga mempunyai edukasi yang baik sehingga mereka tetap menjalankan aturan dalam kontrak dengan baik. Dan selain pemain juga tentu manajemen juga artinya juga menghargai pemain-pemain di klub lain juga. Tapi Don, yang menarik Don, gue ngobrol-ngobrol kok sama kayak siapa sih Rico Julkarnain, sama si coach ini juga Suto. Bahkan kalau luar negeri sebenarnya Don, sebelum kompetisi itu berjalan nggak ada masalah Don kalau setiap orang itu mau mendekati itu nggak ada masalah. Tetapi dalam hal untuk secara mengobrol secara ini aja Don. Nah itu kan kembali kepada pemain sendiri. Cuman kan kalau kita ini kan adat ketimuran. Masalah etika itu kan di sini kan sangat kenceng Don. Tapi kalau dalam level profesional, menurut mereka yang orang-orang luar ini, itu nggak ada masalah. Sebatas pemain itu tidak langsung menerima dan tiba-tiba langsung keluar dari timnya dengan uang transfer yang mungkin yang belum diomongin sebelumnya, nggak seperti itu. Yang dikhawatirkan sebenarnya ada deal yang terjadi. Karena belajar pengalaman dari sebelumnya yang kejadian juga ada kan yang seperti itu. Deal terjadi pada saat bahkan sudah menerima di bawah tangan uang DP prakontrak seperti gitu. Kalau luar negeri masih nggak ada masalah Don. Gitu. Cuman ya itulah, kita berbicara ini negara kita. Jadi semua aturan masalah regulasi itu tetap dinilai dengan etika. Betul. Ya mudah-mudahan ada jalan tengah, saling komunikasi bagus lah. Bagus sih gitu. Itu dia. Nah, oke. Selanjutnya pendekar ini. Ini yang terakhir nih, kita bahas yang terakhir nih. Masalah keributan kericuan dalam GOR. Ada yang pasti ada yang DM lo kan? Video kan? Iya, terus karena gue nggak nonton, itu momennya dia pertandingan terakhir kalau nggak salah, gue lagi main bola. Itu kan seru tuh pertandingan kan, comeback kan Kancil bisa menang pendekar. Nah, itu gimana? Terus gue nanya dong sama Emen kan
pemain kita Don, ada di Pendekar. Saya tanya, men itu kenapa men? Karena banyak netizen yang nanya ke saya juga kan, tolong dibahas. Daripada kita salah-salah ngomong, mending kita bertanya sama orang yang ada di dalam situasi situ kan. Dan Emen mengatakan bahwa pemicu dari kejadian itu adalah ketika para penonton dari Giga, gue nggak tahu itu penonton, dari Kancil, gue nggak tahu itu penonton dari Kancil itu penonton bayaran atau memang benar-benar murni penonton Kancil yang datang langsung ke Jakarta, kita nggak tahu ya. Kalau memang mereka mengata-ngatai Michael, tentunya pasti itu penonton lokal asli. Karena pasti tahu bahwa background Michael ini bekas kiper dari Kancil dulunya, iya kan? Dan orang Kalbar juga, orang Singkawang. Orang Singkawang juga Michaelnya kan, orang asli sana. Jadi awalnya itu begitu Don ceritanya Don. Dia dikata-katain lah, diprovokasi lah oleh penonton Kancil, sehingga akhirnya yang tersulut emosi bukan justru Michaelnya, pemain lainnya justru kayak Suban ya kalau nggak salah, yang langsung datang segala macam pas habis pertandingan semakin tersulut karena mungkin omongan dari supporter ini yang semakin tidak enak, gitu kan. Sampai gue juga nggak lihat itu siapa yang pegang bola, pemain dari ngelempar ke arah penonton, kena ke kepala kalau nggak salah deh. Dan akhirnya semakin terpicu dan penonton kayak pengen mukul-mukul dari atas gitu loh. Nah ini menurut gue ya nggak perlu terjadi lah seharusnya ya. Ya. Nah gue, lu dah belum. Gue tau yang lu mau sebut apa. Jangan sampai kejadian kayak di sepak bola terbawa ke futsal. Tapi satu hal, kan gini, kenapa gue bisa ada kesimpulan seperti itu? Sebenarnya yang paling penting adalah gini, futsal dari zaman Liga bergulir tahun 2006 dan ada Piala Asia tahun 2002 saat Abang sebagai kapten di sana. Gue melihatnya tuh supporter futsal tuh santun Bang. Supporter futsal tuh tidak anarkis lah. Ya tidak seperti supporter sepak bola yang mencela-cela tim lain gitu. Walaupun menurut gua sah-sah aja supporter itu memberikan provokasi ke tim lawan atau ke pemain lawan segala macam. Tapi ada faktor-faktor yang menurut gua bisa membuat futsal ini jadi kayak sepak bola nanti ke depannya secara negatif. Kita tahu bahwa di sepak bola tahun lalu ada tragedi Kanjuruhan. Tragedi yang dimana ada aspek supporter juga yang masuk ke dalam lapangan yang dianggap sebuah serangan seperti itu. Lalu juga gue melihatnya yang gue sangat sayangkan adalah sekarang, sebenarnya bukan sekarang ya, dari beberapa tahun terakhir, beberapa klub besar yang punya finansial kuat tapi sadar butuh disupport itu pakai penonton bayaran. Maksud gue nggak organik. Mereka datang karena dibayar, bukan karena mereka mencintai klub tersebut atau mencintai futsal. Ini tentu berbeda. Nah, yang ada adalah supporter itu supporter dari sepak bola. Di mana supporter sepak bola habitnya adalah memprovokasi. Banyak hate speech. Ya, banyak atau ujaran-ujaran kebencian yang membuat suasana jadi nggak kondusif. Nah, ini yang gue sayangkan. Kalau emang Pontianak fans melakukan provokasi kepada Megel, akhirnya ada yang terpancing, tersulut emosi segala macam, bla bla bla. Di futsalnya lapangan lebih kecil, jarak antara pemain sama supporter sangat dekat. Dan itu menurut gua membuat suasana futsal itu tidak kondusif nanti ke depannya. Kalau seandainya hal-hal ini dibiarkan, menurut gua harus ada hukuman, Bang. Entah itu klubnya diperingatkan keras atau dikasih denda. Karena gimana juga supporter itu wajah dari klub tersebut. Jangan sampai mereka, gue sih gini, gue sih yakin Pontianak fans ini memang mencintai Kancil. Mereka mungkin Persipon Pontianak nggak ada yang didukung, akhirnya Kancil yang punya prestasi nasional. Nah, gue melihat dari situ kayaknya mereka juga jadi salah kaprah gitu mendukungnya. Mendukung bukan berarti, kan namanya juga supporter kan melakukan support. Seharusnya seperti itu. Dan gue harap sih ini bisa menjadi perhatian khusus bagi manajemen Kancil, mungkin Bang Yadi, Aris atau siapapun ya, gimana juga mereka fansnya Pontianak gitu. Dan alangkah baiknya kalau mereka bisa juga memberikan wajah yang baik untuk futsal Pontianak kayak gitu. Timnya udah bagus, jangan sampai supporternya nggak bagus. Betul. Kalau soal lu nggak suka dengan apa yang gue omongin karena lu ngerasa paling hooligan atau paling casual atau paling supporter atau apapun, menurut gue salah tempat. Kalau di futsal itu jauh lebih soft. Mungkin di negara lain ada, tapi buat gua futsal yang menyenangkan itu adalah pada saat supporter memberikan applause dengan permainan terbaik pemain di lapangan, tim di lapangan. Mereka tuh tidak terlalu banyak repot-repot nyanyi-nyanyi segala macam. Kenapa? Karena buat gua sebagai seorang pelatih, kalau terlalu banyak bising juga, ini kan futsal beda sama sepak bola, Bang. Teriak-teriak juga nggak bakal kedengeran gitu loh. Jadi di satu sisi ya menurut gua
lebih baik ya udah lu nge-chance, lu lakukan hal-hal yang positif lah untuk mensupport tim lo lah. Iya. Itu menurut gua sih. Iya, jadi kan kalau kita tuh Don rata-rata penonton yang mungkin yang kayak begini modelnya kan penonton yang masuknya dibayarin Don. Ya kan? Kebanyakan. Kalau mayoritas penonton yang mungkin membayar itu lebih banyak lebih santun, pengen nonton menikmati, ya kan ya. Paling kalau misalnya ada sedikit kerusuhan paling mereka cuma ikut wow gitu-gitu doang. Ya kan? Gitu. Nggak sampai yang benar-benar memprovokasi ya, sehingga akhirnya membuat apa ya, memancing keributan lah kayak kemarin kejadian. Betul. Menurut gue tuh ya sangat tidak inilah. Apalagi yang rasis dulu kan abang juga cerita tentang yang dupiat fak-fak. Betul. Itu kan ada yang sampai Jelaninya naik ke lapangan untuk ngejar penonton yang mungkin berteriak rasis ya, seperti itu. Jadi menurut gue ya itu memang habit penonton sepak bola sih. Dan gue nggak menganggap itu bahwa supporter futsal Asia atau penonton futsal Asia itu pasti santun lah. Yakin gue dari tahun 2006 nonton Liga Futsal tuh mereka emang datang pengen nonton kualitas dari zaman Livuma segala macam ya kan, seperti itu. Jadi ya tolong jaga futsal ini dari hal-hal negatif sepak bola yang pengen masuk ke futsal. Tapi gini Don, yang lu tadi katakan gue juga setuju Don, harus ada regulasi baru ya, mungkin dari Komdis atau juga dari federasi, bahwa kalau memang kayak gini terjadi, mau tidak mau klubnya harus disanksi, dan juga oknum yang tertangkap tidak boleh lagi masuk dalam stadion. Ya, itu atau gor. Agak susah terdeteksi. Maksud gua kalau misalnya kalau sekarang kan digital banyak Don. Kayak kemarin kan kelihatan Don. Iya. Kelihatan. Maksud gua ntar pada saat disortir nih, misalnya ada berapa pintu masuk, ditempel seperti ini. Most wanted. Gitu. Most wanted. Orang-orang yang nggak boleh masuk gitu kan. Itu agak susah Bang. Ntar tiba-tiba dia pakai topeng. Iya makanya. Jadi ya sekali lagi teman-teman Pontianak fans, kalau emang dengar ya maksudnya lo boleh nggak setuju dengan kita, menahan diri lah. Di satu sisi please jangan lakukan ini di futsal. Lakukan ini lakukan hal-hal tersebut mungkin di tempat yang emang biasa kalian lakukan aja, jangan di futsal. Di futsal ini cenderung lebih bersih, tim kalian udah bagus gitu. Alangkah enaknya tim udah bagus, attitude juga bagus. Iya. Itu. Apalagi ditambah dengan prestasi sekarang juga bagus ya Don ya. Jadi jangan mencoreng nama klub juga dengan hal-hal bodoh yang dilakukan oleh supporter lah. Betul. Seperti begitu. Oke, bagus banget nih kita udah dapat video hari ini. Yang langsung mungkin gua upload segera supaya kita bisa, udah banyak yang nunggu. Ya nggak apa-apa, nanti malam ini apa? Ini hari Jumat ya. Jumat malam gua upload, Sabtu gua upload lagi. Iya. Oke. Sip. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe YouTube channel Fernando Barat. Dan jangan lupa follow Instagramnya Coach @Donzo. Dan juga @Fernando Barat 8 official. Gue udah di Zola. Dan gue Fernando Barat. Bam, cerot.